Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafahri. Saya dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Di sini saya merupakan praktikan dari praktikum prestasi mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada pada praktikum modul pompa sentrifugal. Latar belakang dari diadakannya praktikum modul pompa sentrifugal ini adalah sebagai untuk memenuhi tuntutan sebagai mahasiswa teknik mesin agar dapat menjadi lulusan yang optimal, kompeten, dan dapat bersaing di dunia pekerjaan nanti. Selanjutnya, sejarah dari pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal pertama kali dikenalkan oleh Denis Papin pada tahun 1689 di Eropa, kemudian dikembangkan di United States atau Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Kemudian pompa dulu dikenal sebagai baling-baling, diproduksi untuk aplikasi head rendah dalam fluida bercampur dengan sampah. Selanjutnya, sejak tahun 1940-an, pompa sentrifugal menjadi pompa pilihan untuk berbagai aplikasi. Riset dan pengembangan menghasilkan peningkatan kemampuan dan dengan ditemukannya material konstruksi yang baru, membuat pompa memiliki cakupan bidang yang sangat luas dan dalam penggunaannya, sehingga tidak mengherankan jika hari ini ditemukan efisiensi 93% lebih untuk pompa besar dan 50% lebih untuk pompa kecil. Selanjutnya, pompa sentrifugal modern dapat mengirimkan hingga 1 juta galon per menit dengan nilai head hingga 300 kaki yang biasanya dipakai pada industri tenaga nuklir. Dan boiler feed pump telah dikembangkan sehingga dapat mengirimkan 300 galon per menit dengan head lebih dari 1800 feet. Pada fase selanjutnya, pompa sentrifugal ini paling banyak digunakan di pabrik kimia. Pompa sentrifugal biasanya digunakan untuk memindahkan berbagai macam fluida, mulai dari air, sampai slurry atau campuran cairan dengan katalis padat. Dengan desain yang cukup sederhana, pompa sentrifugal bisa disebut sebagai pompa yang paling populer di industri kimia. Pompa mulai terkenal sejak adanya pengembangan motor listrik dengan kecepatan tinggi, turbin uap, dan mesin pembakar yang ada dalam ruangan. Selanjutnya ada definisi dari pompa ini. Pompa sendiri merupakan alat atau mesin untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain melalui media pipa dengan cara memberikan energi pada fluida yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Pompa sentrifugal sendiri prinsip kerjanya adalah mengubah kecepatan atau energi kinetik dari suatu fluida menjadi energi potensial melalui suatu komponen yang bernama impeller yang berputar. Pompa juga dapat diklasifikasikan secara umum menjadi 2 bagian, yaitu pompa kerja positif atau positive displacement pump dan pompa kerja dinamis atau non-positive displacement pump. Yang pertama ada pompa pemindah positif atau positive displacement pump. Pompa jenis ini merupakan pompa dengan ruangan kerja yang secara periodik berubah dari besar ke kecil atau sebaliknya selama pompa bekerja. Energi yang diberikan kepada cairan ialah energi potensial, sehingga cairan berpindah volume per volume. Yang termasuk dalam kelompok pompa pemindah positif antara lain, yang pertama ada pompa reciprocating, di antaranya ada pompa torak dan pompa plunger. Kemudian ada pompa diafragma, dan pompa rotari. Pompa rotari ini juga terdiri dari pompa lobe dan pompa screw. Selanjutnya yang kedua ada pompa kerja dinamis atau non-positive displacement pump. Pompa jenis ini adalah suatu pompa dengan volume yang tidak berubah pada saat pompa bekerja. Energi yang diberikan pada cairan adalah energi kecepatan, sehingga cairan berpindah karena adanya perubahan energi kecepatan yang kemudian dirubah menjadi energi dinamis di dalam rumah pompa itu sendiri. Kemudian yang termasuk dalam kelompok pompa kerja dinamis antara lain, yang pertama ada pompa kerja khusus yang terdiri dari pompa jet, pompa hidran, dan pompa elektromagnetik. Selanjutnya ada pompa sentrifugal atau centrifugal pumps. Salah satu jenis pompa kerja dinamis adalah pompa sentrifugal yang prinsip kerjanya mengubah energi kinetik kecepatan cairan menjadi potensial melalui suatu impeller yang berputar dalam mesin. Impeller merupakan cakram bulat dari logam dengan lintasan untuk aliran fluida yang sudah terpasang.
impeller biasanya terbuat dari perunggu, polikarbonat, besi tuang, atau stainless steel, namun bahan-bahan lain juga digunakan. Sebagaimana kinerja pompa tergantung pada jenis impellernya, maka penting untuk memilih rancangan yang cocok, yang sesuai, dan mendapatkan impeller dalam kondisi yang baik. Jumlah impeller menentukan jumlah tahapan pompa. Pompa satu tahap memiliki satu impeller dan sangat cocok untuk layanan head atau tekanan rendah. Pompa 2 tahap memiliki 2 impeller yang terpasang secara seri untuk layanan head sedang. Sedangkan pompa multi tahap memiliki 3 impeller yang lebih terpasang seri atau 3 impeller atau lebih yang terpasang seri untuk layanan head yang tinggi. Impeller sendiri berfungsi untuk mengangkat fluida dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi atau dari tekanan yang rendah ke tekanan yang lebih tinggi. Kemudian impeller di sini berada berputar di dalam casing, di mana casing tersebut dihubungkan dengan saluran hisap atau suction dengan saluran tekan atau discharge untuk menjaga agar dalam casing selalu terisi dengan cairan, sehingga saluran hisap harus dilengkapi dengan katup kaki atau foot valve. Nah, dalam cara kerja pompa sentrifugal, pompa digerakkan oleh motor. Daya dari motor diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller yang terpasang pada poros tersebut. Zat cair yang ada di dalam impeller akan ikut berputar karena dorongan sudu-sudu. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller, kemudian akan keluar melalui saluran di antara sudu-sudu dan meninggal impeller dengan kecepatan tinggi. Zat cair yang keluar dari impeller dengan kecepatan tinggi ini kemudian akan keluar melalui saluran yang penampangnya makin membesar, atau bisa dibilang diffuser, sehingga terjadi perubahan dari head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari flange pompa memiliki head total yang lebih besar. Berdasarkan jenis impellernya, pompa sentrifugal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, dengan impeller tertutup. Sudu-sudu ditutup oleh 2 buah dinding yang merupakan satu kesatuan, digunakan untuk pemompaan zat cair yang bersih atau sedikit mengandung kotoran. Kemudian impeller setengah terbuka. Impeller jenis ini terbuka di sebelah sisi masuk atau depan dan tertutup di sebelah belakangnya, di bagian belakangnya, sesuai untuk memompa zat cair yang sedikit mengandung kotoran, misalnya air yang mengandung pasir, zat cair yang menghauskan, slurry, dan lain-lain. Yang ketiga, ada impeller terbuka. Impeller jenis ini tidak ada dindingnya di depan maupun di belakang. Bagian belakang ada sedikit dinding yang disisakan untuk memperkuat sudu. Jenis ini banyak digunakan untuk pemompaan zat cair yang banyak mengandung kotoran. Kemudian pompa sentrifugal juga dapat diklasifikasikan menurut bentuk rumahnya. Yang pertama, pompa volute. Bentuk rumah pompanya seperti rumah keong atau siput, bisa dibilang volute, sehingga kecepatan aliran keluar bisa dikurangi dan dihasilkan menaikkan tekanan. Selanjutnya ada pompa diffuser. Pada keliling luar impeller dipasang sudu diffuser sebagai pengganti rumah keong. Terus yang ketiga ada pompa aliran campur jenis volute. Pompa ini mempunyai impeller jenis aliran campur dan sebuah rumah volute. Kemudian yang keempat ada klasifikasi pompa sentrifugal menurut jumlah tingkat. Yang pertama ada pompa 1 tingkat. Pompa ini hanya mempunyai 1 impeller. Head total yang ditimbulkan hanya berasal dari 1 impeller, jadi relatif rendah. Kemudian ada pompa bertingkat banyak. Pompa ini menggunakan beberapa impeller yang dipasang secara berderet atau seri pada suatu poros. Zat cair yang dikeluarkan dari impeller pertama dimasukkan ke impeller berikutnya dan seterusnya hingga impeller terakhir. Total pompa ini merupakan jumlahan total dari head yang ditimbulkan masing-masing impeller, sehingga nilai headnya relatif tinggi. Kemudian pompa sentrifugal juga dapat diklasifikasikan menurut letak porosnya. Menurut letak porosnya, pompa dapat diberikan menjadi poros horizontal dan poros vertikal. Seperti industri, pompa sentrifugal digunakan dalam industri minyak dan energi. Digunakan untuk memompa minyak, lumpur, dan digunakan untuk sebagai support pembangkit listrik. Kemudian dalam perlindungan industri dan kebakaran, pompa sentrifugal digunakan untuk ventilasi dan pemanas
umpan boiler, sistem sprinkler keamanan, kebakaran, dan sistem pendinginan udara. Kemudian pada sistem pengolahan limbah, pompa sentrifugal digunakan untuk membuang limbah pada pertanian, manufaktur, pabrik, dan lain-lain. Kemudian dalam rumah tangga sendiri, pompa sentrifugal juga digunakan sebagai pompa air. Ada juga yang digunakan untuk pompa portable untuk kebutuhan pemompaan dan lain-lain. Keunggulan dari pompa sentrifugal sendiri adalah harganya lebih murah, konstruksinya sederhana, pemasangan atau instalasinya dan perawatannya yang juga sederhana atau tergolong mudah. Kemudian tinggi tekan atau head dari headnya itu tinggi, kemudian handal dan tahan lama. Pompa sentrifugal tidak hanya memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan. Adapun kelemahan dari pompa sentrifugal adalah yang pertama dalam keadaan normal pompa sentrifugal tidak dapat menghisap sendiri atau dapat diartikan tidak dapat memompakan udara. Yang kedua, pompa sentrifugal kurang cocok untuk mengerjakan zat cair kental, terutama pada aliran yang volumenya kecil. Selanjutnya, tak hanya kelebihan kekurangan, pompa sentrifugal banyak juga dimanfaatkan pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian, pompa sentrifugal lebih cocok digunakan untuk memindahkan air dari sumur atau sungai untuk ditampung dalam kolam penampungan atau langsung dialirkan ke sawah yang memerlukan volume dan debit yang tinggi, tapi tidak pada waktu yang panjang. Sebagai penggeraknya dapat menggunakan elektromotor maupun mesin diesel. Mesin diesel yang digunakan biasanya untuk ukuran pompa 2 inci, kapasitas mesin 8,5 horsepower, ukuran pompa 3 inci, kapasitas mesinnya 12 horsepower, dan untuk ukuran pompa 4 inci atau 6 inci menggunakan mesin dengan kapasitas 20-24 horsepower. Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art eye configuration. This vane is extracted from a Curlstar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also in use depending upon application.
If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Mechanical design of centrifugal pump is always challenging. A shaft is used to connect between the impeller and motor. Since water pressure inside casing is huge, a proper sealing arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box-based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller, it is not advisable to fit a bearing since it will block the flow. So bearings have to be fitted at the other end. This means impeller is mounted like a cantilever. For high flow rate pumps, a bearing housing with cooling oil is necessary for improving life of bearings. We thank Kirloskar Brothers for their technical support and creation of this video.